Yesus, di mana Yesus dikatakan disembahkan oleh malaikatnya? Andai ini sekarang, andai gitu, andai. Ini dari tadi saya bacain, Pak. Ini dari tadi saya bacain datanya ini. Oh, tentang Mazmur tadi. Nah iya, bagaimana dia itu, engkau hanya menontonnya dari kejauhan, menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini juga peristiwa ketika Yesus dicobai oleh iblis. Bagaimana ketika dia disuruh lompat dari padang gurun di atas gunung ke bawah, kan gitu. Nah, di sini dijelaskan, singa dan ular tebing tidak akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Nah, tadi tuduhan Anda fitnah Yesus. Padahal bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah ini. Coba. Ini sebuah kabar yang baik atau kabar yang buruk ini tentang Yesus ini? Tentang Yesus, ya kabar baik lah. Kalau tentang Yesus kabar baik. Nah, berarti berdasarkan nubuatan, kabar baiknya Yesus itu selamat. Yesus selamat. Ya, selamat. Ya bangkit, itu yang dia Alkitab loh. Bangkit setelah disalibkan, mati dan bangkit. Itu yang relate kita. Ya kalau nggak ada katanya itu kabar baik. Jangankan disalib, ditelanjangi, dipaku tangannya, ditumbak, ditampar, diludahi, terantuk batu saja di sini tidak kena. Tuhan mengutus malaikatnya. Ini kabar baik tentang Yesus, kan gitu. Ini kan kabar baik tentang Yesus ini. Setuju nggak Anda? Kabar baik tentang Yesus. Iya, kan? Anak-anak Tuhan itu maksudnya. Iya. Anak Tuhan. Iya. Tapi memang tugasnya membantah Yesus mulia, membantah Yesus selamat, apapun dalilnya, apapun nubuatannya, apapun yang tertulis, yang penting iman Kristen, pokoknya Yesus wajib mati terkutuk digantung pada kayu salib. Sulit saudara, memang selama menjadi Kristen, imannya wajib mengatakan Yesus terkutuk kayu salib. Nah itu, susah jadinya kan. Memang agak rumit menjelaskan itu memang. Tapi ya itulah. Halo Pak Pendeta Yunus. Kan memang sulit ya. Memang sulit menjelaskannya dengan argumen-argumen. Gini aja deh, pelan-pelan kalau gitu. Saya sudah baca nubuatannya. Nanti Pak Herman, sebelum diganti ke Pak Yunus. Gini Pak Herman. Nih, saya sampaikan begini ya. Ini pendekat lagi. Nanti mungkin habis ini Pak D juga ya mau maju. Nih saya ada yang penting saya izin putar dulu. Nih, gini, coba Pak Herman. Ini poinnya ya di sini ya. Tadi kan isi pengajarannya, isi ayatnya sudah disampaikan. Nah sekarang begini, Yesus selamat, Yesus tidak dihina, Yesus tidak direndahkan, Yesus tidak ditelanjangi, Yesus tidak dibunuh. Saya tanya, itu kabar baik atau kabar buruk untuk Yesus? Yang ada tertulis di Alkitab dong yang harus Anda. Ada orang dituduh, difitnah. Nggak, saya tanya, ada orang nih dituduh, difitnah, ya kan? Pokoknya bagaimana caranya dia itu dicelakai. Ternyata orang itu selamat dari tuduhan tersebut, dari fitnah tersebut. Nah, ini buah kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik, udahlah kelamaan mikirnya.
Kalau kebalikannya, pasti itu kabar Masalahnya buruk itu kan? nggak ada di Alkitab yang anda bisa dijadikan. Pasti nanti akan Benar nggak? ya, istilahnya Ada orang kan baik sana larinya. tuduh difitnah, udah dituduh Ya, fakta difitnah, aja. setelah itu dia Ya, dihukum faktanya aja. sampai mati. Ya faktanya gitu loh. Jadi mau diapain? Fakta lah kita bicarakan. Jangan seandainya Yesus Sampai dihukum mati. Ya kalau itu faktanya ya udah itulah faktanya. Ah, berarti kabar buruk kan tentang Yesus? Oh kabar buruk ya kabar baik lah. Ini kabar baik lah. Mana ada orang tidak bersalah difitnah Kabar sampai baiknya, dihukum my mati friend. kau bilang itu kabar baik. My friend, kabar baiknya orang mati bisa hidup kembali selamanya dan naik surga. Itu kabar baiknya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih bang? Aduh, bahas hidup. Coba pelan-pelan. Itu nggak kabar baik Bang, itu. Ada bang. orang mati, Bang, bangkit. pelan-pelan. Orang Selamanya tidak di bersalah. Nih, dengerin. Orang tidak bersalah. Dituduh, dicari-cari kesalahannya. Difitnah habis-habisan. Sampai dia dihukum. Udah difitnah, dicari kesalahan. Pokoknya tidak ada fakta di situ. Itu fitnahan semua. Sampai dia dihukum mati. Nah, tentu itu kabar buruk terhadap orang tersebut kan? Ya itu kabar buruk, tapi itu menjadi cermin bagi kita manusia. Nah, Ya, itu kabar buruk. Oke. Kita jadi merefleksikan diri, wah kejam kali kita. Orang baik-baik kita cerita. Oke, pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Artinya, fitnah terhadap Yesus sampai Yesus mati di kayu salib karena korban fitnah orang yang tidak bertanggung jawab, dia sampai mati, ada kabar buruk tentang Yesus. Kan gitu. Sampai dia mati di kayu salib, kan gitu. Korban dari fitnahan. Iya, tapi itu lebih buruk lagi si manusia yang menyalibkannya, menyedihkan. Akhirnya Saya kan lagi ngomongin korban, Pak, bukan pelaku penyaliban, ngomongin korban. Susah kali lah fokus di track ini. Ini kita lagi ngomongin orang korban ini, korban yang difitnah. Iya, kabar buruk bagi Yesus. Kabar buruk. Manusia pun kabar lebih buruk lagi. Bejat-bejat Oke. kita. Kalau orang ini selamat dari fitnahan, berarti itu kabar baik kan gitu. Selamat dari fitnahan. Itu Iya. yang ada di Alkitab dong yang kita bahas. Selamat dari hukuman. Sebentar dulu. Ini kita pakai logika akal sehat. Anda kan tadi nggak pakai ayat. Ini sekarang pendekatan akal sehat. Dalil tadi sudah semua saya sampaikan. Kan gitu. Nubuatan tentang keselamatan juga ada. Nah, sekarang kalau dia selamat, berarti kabar baik tentang dia. Kan gitu. Kalau Yesus difitnah sampai mau dibunuh, dihukum mati, ternyata dia selamat dari hukuman mati tersebut, berarti kabar baik tentang Yesus, kan gitu. Benar nggak? Kabar baiknya adalah dia mati dan bangkit hidup selamanya di surga. Astagfirullahaladzim, doktrin tetap doktrin. Orang tidak bersalah difitnah, lalu dia mau dihukum mati. Nah, dia selamat dari hukuman mati tersebut, berarti kabar baik untuk orang tersebut karena memang dia tidak bersalah, kan gitu. Nggak ada faktanya. Aku udah tahu lari kemana itu Bang Alif. Coba sama pendeta ini. Ya kan berarti Anda terganjal doktrin namanya. Enggak. Oke, lanjut. Kalau tidak terganjal doktrin, Anda jawab dengan jujur. Coba tanya sama pendeta Yunus ini, biar lebih seru. Oke. Oke, Pak Pendeta Yunus, silakan. Anda sudah angkat tangan, lambaikan kamera ke tangan. Kebalik, lambaikan tangan ke kamera. Benar. Oke. Saya tanya, orang difitnah sampai mau dihukum mati. Orang itu selamat dari hukuman mati. Kabar baik atau kabar buruk? Ini logika loh. Itu kabar baik bagi manusia. Kabar baik. Iya, bagi manusia. Nah, sekarang ini pendeta ini Pak Ustadz Alif, pendeta Yunus. Iya. Ruben Sekarang orang itu orang baik difitnah sehingga dia dihukum mati dan sampai dihukum mati. Itu kabar baik atau kabar buruk tentang orang tersebut? Iya. Jadi misalnya saya sudah di ruang sidang, ya. Saya itu dikasih bebas dari hukuman karena didapati saya itu ya Tidak bersalah. Salah di dalam tetapi benar, memberi kebaikan selama sidang, diberi kebaikan.
Tapi beda dengan Alkitab, Pak Alif. Sebentar dulu. Kita tuntaskan dulu biar tidak terbelit-belit. Saya juga tadi sudah menyampaikan tentang nubuatan. Izin, saya ingin singkat, semoga tidak sampai 5 menit. Habis ini kita lanjut diskusi yang lain atau kita kembangkan pembahasan. Ada orang tidak bersalah, kan gitu. Orang itu difitnah sampai dia itu mau divonis hukum mati. Nah, ternyata orang itu selamat dari hukuman mati tersebut. Berarti itu kabar baik tentang orang tersebut, kan gitu? Iya kan? Karena dia selamat dari fitnahan sampai tidak dihukum mati. Nah, kebalikannya kalau orang itu difitnah, orang benar itu difitnah, sehingga divonis hukum mati dan orang itu benar-benar dihukum mati, maka kabar buruk menimpa orang tersebut, kan gitu? Ya. Nah, sementara kita sering mendengar Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus. Ketika dikabarkan di dalam Bible, Yesus mati, padahal dia tidak bersalah, tapi dia sampai dihukum mati, berarti kitab Anda memberitakan kabar buruk tentang Yesus. Ketika di dalam Al-Quran, dia orang benar, hendak dituduh, hendak difitnah, hendak dibunuh, dia selamat dari pembunuhan, berarti kabar baik yang disampaikan oleh Al-Quran tentang Yesus, kan gitu? Kabar baiknya siapa yang menyampaikan? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat Al-Quran. Terima kasih. Itu aja. Kalau kita pendekatan logika, akal sehat, ya kan? Dan kita merujuk kepada nubuatan. Kabar baik tentang Yesus ternyata disampaikannya oleh Al-Quran berdasarkan nubuatan yang telah lalu. Al-Quran yang membelanya. Oke. Silakan, Pak. Ya begini Pak, kalau kita melihat dari sisi Alkitab, Alkitab katakan bahwa semua manusia itu berdosa. Upah dosa ialah maut. Matius 6 ayat Roma 6 ayat 23. Roma, saya kaget bilang Matius, nggak ada di Matius. Kalau Roma saya percaya ajaran Paulusnya. Iya. Lanjut. Jadi Roma 3:23, upah dosa ialah maut. Maut itu kebinasaan kekal. Ya, jadi semua manusia berdosa. Ujungnya harus masuk neraka. Nah, Efesus 2 ayat 8, semua yang beriman kepada Yesus itu diselamatkan. Ini cara pandang Alkitab. Ini cara pandang. Makanya manusia itu tidak akan sampai dengan pikiran, dengan akalnya. Akal manusia kan hanya segenggam, ya gini, Pak Pendeta, izin tanggapi ya, biar kita ngobrolnya ini ya. Yang penting kita saling memahami aja ya. Yeremia 1 nomor 5, Nabi Yeremia tidak berdosa loh. Sejak di dalam kandungan, Tuhan menguduskan dia. Tidak ada yang tidak berdosa itu. Artinya dikatakan semua manusia berdosa itu terbantahkan. Itu pertama. Kedua, kalau Pak Pendeta mengimani semua manusia berdosa, berarti Yesus pernah tinggal di rahim orang berdosa. Kan bahaya itu. Yesus tumbuh dari rahim orang yang berdosa. Janin seseorang itu kan akan tumbuh berkembang melalui nutrisi yang dikonsumsi oleh orang tersebut. Nah, itu sebenarnya sebuah pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Kalau kita melihat coba Yeremia 1 nomor 5, sejak engkau di dalam kandungan ibumu, sebelum aku membentuk engkau, aku sudah mengenal engkau. Sejak engkau berada dalam kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau. Kan gitu, sudah kudus dia. Sejak dalam kandungan pun dia kudus. Sebenarnya kalimat seperti ini tuh menghapus istilah dosa waris, menggugurkan maksudnya. Nah gitu maksudnya Pak. Gini Pak, apa yang Pak sampaikan ini, manusia pertama itu jatuh dalam dosa dan seluruh keturunannya itu di bawah hukum dosa. Ya ini Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang ya. Dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, termasuk Ibu Yesus, Maria, termasuk ya. Nah,
Yesus ini menjadi keturunan ilahi yang akan menyelamatkan seluruhnya. Makanya dia sulung dari semua ciptaan. Begitu. Nah, menarik ini. Tadi kan sebelum dengan saya, Pak Herman, ini Pak, kenapa Yesus itu harus mati di kayu salib? Nah, ini dalam 1 Korintus berapa ini? 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi ini penderitaan dan kematian itu maunya Tuhan, bukan maunya manusia. Nah, gitu. Nah, ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Ya, itu kalau di situ. Tapi kembali lagi Pak, kepada doa-doa Yesus, pengajaran Yesus, kan gitu ya. Ini selalu berkaitan dengan kebangkitan, kematian, penyaliban, dan seterusnya. Begini Pak ya, kalau masalah memang ketika manusia pertama melakukan dosa, itu kita bisa pahami ada kesalahan dia. Tapi ingat, kalau kami ambil dari perspektif Al-Quran, kesalahan, kezaliman yang dilakukan oleh Nabi Adam itu langsung diajarkan oleh Tuhan, dia itu agar mohon ampun bertobat kepada Tuhan. Lalu diterima tobatnya oleh Tuhan. Perkara dosa Nabi Adam selesai di hadapan Tuhan ketika dia bertobat. Makanya tertulis di dalam surah Al-A'raf, ketika dia bertobat, Rabbana innana dolamna angkusana, dan seterusnya. Kan gitu. Perbuatan dosa. Manusia cenderung berbuat dosa, itu oke, kita pahami. Kan gitu. Karena manusia dibekali ada hawa nafsu. Tapi ingat, Tuhan itu maha tahu. Ketika manusia itu berdosa, Tuhan ajarkan melalui para nabinya agar segera kembali ke jalan Tuhan. Dengan cara apa? Bertobat. Kan gitu. Bertobat kepada Tuhan. Makanya di Yeskiel 18 dari 20, 18, 19, 20, 21, 23, di situ kan dia bahas, ketika orang itu berdosa, mohon ampun kepada Tuhan, dosanya sudah dilupakan oleh Tuhan, bahkan dia sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Selesai itu perkara dosa. Kan gitu. Begitu juga ajaran Yesus, Markus 1:14. Ketika semuanya setelah Yohanes mati, kan gitu ya, Yesus keliling Galilea memberitakan Injil Tuhan. Apa yang dia katakan, perintahkan, bertobatlah. Lagi-lagi Yesus pun mengajarkan bertobat. Kalau orang itu bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak mengampuni dosanya? Ya Tuhan ampunilah. Sudah dijanjikan kok tadi. Ajaran nabi-nabi sebelumnya juga diampuni dosanya. Kan gitu. Itu diampuni dosanya oleh Tuhan, Pak. Nah, makanya di sini, kalau memang Tuhan sudah mengajarkan tentang bagaimana menyelesaikan perkara dosa, siapa ini yang mengajarkan tiba-tiba Yesus mati di kayu salib itu sebagai menebus dosa? Coba, saya habis ini Bapak tanggapi ya. Yesus menyampaikan semua firman. Sudah selesai itu. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, Yohanes 17 nomor 8, sudah disampaikan kepada semua murid-muridnya, dan muridnya semua menerimanya. Artinya kan perlu dipegang itu, diikuti itu kan ajaran Yesus. Nah, apa doa Yesus setelah tugasnya selesai? Dia minta dipermuliakan di hadapan Tuhan. Dan dia mendoakan murid-muridnya agar mereka semua menyatu bersama dengan Yesus, bersama dengan Bapa. Yesus sebelum terangkat ke langit, dia minta dipermuliakan di hadapan Tuhan. Dia minta kemuliaan kepada Tuhan. Setelah Yesus terangkat ke langit, tiba-tiba, kenapa Paulus berani mengatakan kalau Yesus itu terkutuk, bukan mulia? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini doa Yesus yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, atau maaf, Paulus terlalu berani mengatakan kalau Yesus itu terkutuk, karena Yesus sendiri berdoa minta kemuliaan di hadapan Tuhan. Silakan, Pak. Ya, makasih Bang Alif ya. Artinya begini, di dalam firman Tuhan ini
kita ini kan belajar, kita tidak bisa mengerti kedalaman pikiran Tuhan. Ya, kita hanya bisa tahu dari sisi luarnya. Ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa dari maksud firman Tuhan bahwa semua berdosa, semua itu telah berdosa, makanya Tuhan itu datang. Nah, dia tahu bahwa kalau dia tidak datang, semua tidak akan selamat. Nah gitu. Makanya Yesus itu ketika dia lahir, ya, dalam Matius 1, dikatakan dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Begitu. Dia yang menyelamatkan. Jadi di bawah kolong langit ini hanya dia saja yang bisa menyelamatkan umatnya dari dosa. Gitu. Makanya kita bisa sadar kalau kita ini orang berdosa, itu dikerjakan oleh Roh Kudus, Pak. Dikerjakan oleh Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Pak, saya tanya deh Pak, saya tanya. Izin Bapak jawab lagi. Ketika Yesus datang menyelamatkan umatnya dari dosa, sebagaimana yang tadi saya sampaikan Markus 1, 14, 15, ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya, para pengikutnya untuk bertobat, tentu bertobat dari segala dosa yang telah diperbuatnya. Setelah dia bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, itu doanya dikabulkan nggak? Tobatnya diterima nggak oleh Tuhan? Ya, diterima, tetapi kita Diterima. harus dalam Tuhan, itu maksudnya. Nah, berarti itulah cara Yesus menyelamatkan umatnya, kan gitu? Nyuruh bertobat, kan? Dari segala dosa yang telah diperbuatnya. Ketika dia bertobat mohon ampun kepada Tuhan, berarti dia selamat. Itu juga yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dosanya sudah dilupakan oleh Tuhan. Dia sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Kan gitu? Bener nggak? Nah, kalau dosanya tidak diampuni oleh Tuhan, ngapain nyuruh bertobat? Nah, silakan Pak. Gini Pak, bagi Tuhan itu dosa itu utang. Kalau hari ini saya bertobat, dosa yang lalu-lalu itu adalah utang. Nah, jadi dosa itu ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus dalam hidup kita, dosa itu dihapuskan, utang itu dihapuskan. Begitu Pak. Jadi dalam kekristenan seperti itu. Dosa itu adalah utang. Jadi hari ini kalau saya bertobat, apakah saya sudah selamat? Saya keluar dari, contoh, saya keluar dari penjara, saya tidak apakah saya sudah selamat itu? Ya belum tentu. Karena belum ada Yesus. Kalau Yesus sudah masuk dalam hidup kita, dosa itu sudah dihapuskan. Nah, di dalam kekristenan ini ada dosa waris, Pak. Mungkin di acara Bapak. Sebentar Pak, izin Pak. Yesus tahu nggak firman Tuhan kepada Nabi Yeskiel? Tahu nggak aturan Tuhan di dalam aturan firman Tuhan yang tertulis di dalam nabi-nabi terdahulu, baik di kitab Ulangan juga ada, atau di dalam Yeskiel, bahwa ketika orang itu berdosa, dia bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, orang itu selamat. Yesus tahu nggak tentang ajaran Tuhan seperti ini? Ya tahu dong mestinya. Kan gitu. Makanya kan dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan kitab Torah Musa dan kitab para nabi. Berarti dia tahu aturan itu. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu kan yang dikatakan oleh Yesus. Ternyata kata Yesus, kalau kamu mau masuk surga, di situ kan harus lebih baik hidupnya, cara beragamanya, daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan harus disalib, bukan. Bukankah di dalam ahli-ahli Taurat sudah dijelaskan tentang aturan bertobat? Kan
Kan tadi juga sudah disampaikan, orang yang bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, dosanya sudah dilupakan oleh Tuhan, dia itu sudah selamat, dosanya tidak diingat-ingat lagi. Kenapa jadi dibuat sia-sia aturan Tuhan ini? Silakan, Mbak. Ya, jadi gini Pak. Jadi kalau makanya di Alkitab katakan bahwa dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Artinya begini, tidak ada yang berkuasa untuk mengampuni. Makanya Alkitab katakan di bawah kolong langit, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Begitu. Nah, kenapa harus percaya kepada Yesus? Yang pertama, karena dia berkuasa di bumi dan di sorga. Begitu. Makanya Matius 28 ayat 19 dan 20. Segala kuasa telah berikan. Kalau dalam Filipi 2 ayat 10, dia berkuasa di bumi, di sorga, dan di bawah bumi. Nah, itu Tuhan kita, Pak. Ya, mungkin itu kenapa dosa ini harus dihapuskan? Karena ketika kita ada dalam dunia, kita ini sudah dalam dosa. Mazmur 57 ayat 51 ayat 7. Ketika kita dalam kandungan itu kita sudah berdosa. Dalam kandungan kita sudah berdosa. Kalau Kejadian 3 ayat 15, kejatuhan manusia pertama, Tuhan bilang, aku akan menggerakkan permusuhan antara aku dan keturunan perempuan ini. Jadi keturunan perempuan yang manusia pertama itu, Tuhan sudah mengadakan permusuhan. Ada dosa. Makanya waktu manusia pertama jatuh dalam dosa itu, mereka diusir dari Taman Eden. Dari Taman Tuhan mereka diusir. Begitu, Pak. Pak, sebenarnya gini ya, contoh di dalam ajaran Yesus, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu ajaran Yesus. Di dalam Matius 20:23 juga dikatakan, Yohanes 20:23 ya, jika engkau mengampuni dosa seseorang, maka dosamu diampuni. Jika engkau membiarkan dosa itu tetap ada, maka dosa orang itu tetap ada. Itu ajaran Yesus loh. Sebenarnya kalau kita lihat di situ tentang bisa mengampuni dosa berdasarkan pengajaran orang lain pun bisa. Itu sebenarnya. Tapi kembali lagi Pak kepada pengajaran Yesus. Ini mohon maaf ya. Kalau kita bedah lebih jauh berdasarkan ajaran Yesus, konsep penyaliban yang selama ini digadang-gadangkan oleh Kristen sebagai penebusan dosa, pengampunan dosa, itu akan jadi nihil, Pak. Akan jadi nihil. Coba saya tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta yakin dan percaya atau tidak semua orang Kristen akan masuk surga yang percaya Yesus Tuhan? Ya, percaya. Karena percaya. Yohanes 14 ayat 1, percayalah kepadaku. Percaya dia, percaya juga kepada Bapa, bukan percaya sebagai Tuhan. Oke, enggak, dengar gini Pak. Kalau Bapak Pendeta percaya semua orang Kristen masuk surga yang menuhankan Yesus, percaya Yesus mati di kayu salib, lalu kenapa di Matius 7 Yesus akan mengusir orang Kristen? Coba gimana Pak? Mic-nya ketutup. Matius 7 ayat 15 itu kita bisa baca. Ya, Matius 7 ayat 21, 20 dan 21. Orang yang melakukan firman itu yang selamat. Orang yang akan diusir oleh Yesus. Iya. Dia percaya Yesus Tuhannya. Dia percaya mati di kayu salib menebus dosa. Nah sekarang berdasarkan ucapan Yesus, di situ Yesus akan mengusir segolongan orang.
Bukankah yang akan diusir di situ oleh Yesus tidak lepas dari orang Kristen, Pak? Artinya yang Anda bahas tadi tentang penebusan dosa itu gugur. Kenapa? Lah diusir oleh Yesus dari surga. Lah kalau diusir dari surga kemana dia? Ya, makanya jadi kekristenan jangan sampai kita cuma hanya sekedar tahu Tuhan yang luar biasa, tetapi kita harus tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam Tuhan. Itu. Iya, artinya di sini, Pak, baik orang itu sudah dibaptis, percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya digantung di kayu salib, ditebus dosanya, itu tidak menjamin orang Kristen itu masuk surga. Itu tidak menjamin. Yang selama ini kami dengar, baik kadang orang-orang yang di jalan, misal misionaris dan sebagainya, percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, kamu diselamatkan, kamu masuk surga. Itu ternyata sebuah pepesan kosong gitu loh. Karena tidak bisa membantah ucapan Yesus di situ. Berarti berdasarkan ucapan Yesus di Matius 7, Bapak percaya sekarang bahwa jaminan akan diusir oleh Yesus itu ada. Bapak percaya sekarang? Iya. Iya, percaya. Ya sudah, doktrin penebusan dosa gugur kalau gitu. Ya, jadi begini. Iya kan? Lah iya, gimana sih? Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 dan ayat 6 ini menjadi poin sangat penting, Pak, bagi kami. Bagi kami ya, Pak, ya. Kenapa kami yakin masuk surga? Karena kita percaya bahwa dia katakan sendiri, akulah jalan, kebenaran, dan hidup kekal. Nah, lebih meyakinkan lagi, dia katakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Percaya kepadaku, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Artinya di sini bahwa jelas bahwa ini menjadi dasar keyakinan kita. Bahwa kita ini yang awalnya tidak pasti masuk surga, tapi karena kita ada orang dalam, ya pastilah masuk surga. Ini gak beres, ini ada nepotisme, ini ada orang dalam segala, mainannya orang dalam ini, aduh mak, parah ini. Ini yang jadi masalah, orang dalam ini, Yesus ini itu akan mengusir. Satu poin yang saya dapatkan, ini kalau sudah main orang dalam, berat saya angkat tangan saya ini. Gini masalahnya, Pak, Yesus itu akan mengusir segolongan orang. Dan golongan tersebut kelihatan ciri-cirinya menuhankan Yesus, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Cuman poin yang saya dapatkan di sini adalah percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib menebus dosa itu gugur. Kenapa saya katakan gugur? Karena justru Yesus akan mengusir segolongan orang, terindikasi di sana golongannya adalah Kristen. Itu yang sedang kita tekankan. Doktrin penebusan dosa itu gugur, saya bilang. Kalau sudah main orang dalam, udah angkat tangan saya, Pak. Iya. Makanya susah kalau udah main orang dalam ini. Nah itu ngeri, Pak. Ya, coba. Itu ngeri, Pak, kalau saya Gini aja deh. Susah. Saya angkat tangan kalau sudah main orang dalam, saya angkat tangan udah. Cuman saya poinnya gini, saya tanyakan. Bapak percaya kan, tidak semua orang Kristen itu akan masuk surga. Ini perspektif Kristennya ya. Kalau kami mohon maaf, beda iman sudah pasti. Tidak akan masuk surga yang dijelaskan oleh Islam, itu sudah pasti. Tapi ini saya dalam perspektif Bible-nya dulu. Tidak menjamin menjadi seorang Kristen itu akan masuk surga. Anda setuju kan? Ya, artinya begini. Segala perbuatan mengikuti kita. Poinnya dulu, setuju nggak? Iya. Oke, saya tanggapi dulu begini ya. Oh, silakan. Begini.
Memang Silakan, di silakan. sini begini Pak, memang untuk menjadi kekristenan itu kita harus menyelipkan daging, ya. Menyelipkan daging, mengikuti Kristus tuh kita harus menyangkal diri istilahnya, ya. Ini apalagi nih, habis orang dalam mau nyelipin daging lagi. Ngapain ya? Bahasanya kok jadi bahasa lucu-lucu kayak gini. Gini, Mau Pak. nyelipin daging lagi. Aduh. Pak. Harganya mahal Pak kalau ikut Yesus itu, harganya mahal Pak. Gitu. Ini yang pertama sudah ada orang dalam, yang kedua harganya mahal Pak. Benar ini ya, benar. Bang Andi, ini udah mana main orang dalam mau nyelipin daging, bingung saya ini. Ini. Padahal pertanyaan saya, jaminan itu tidak ada. Oh, iya. Yaudah, sebelum Pak Yunus lanjut, saya izin gini dulu ya. Kenapa saya penekanan lebih jauh di sini begini. Di dalam umat Islam, ajaran Islam, Rasulullah SAW bersabda. Saya sampaikan dulu ya, saya izin juga dalam perspektif Islam dulu biar tetap ada poinnya. Dia bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang nggak mau. Sehingga ditanya oleh para sahabat, man huwa aba ya Rasulullah? Siapa mereka yang nggak mau, yang nolak ya Rasulullah? Paman ata'ani fadahulal jannah, paman asani faqad aba. Barang siapa yang mengikuti ajaranku, taat kepada apa yang diajarkannya, dia akan masuk surga. Barang siapa yang menolak, yang tidak mau mengikutiku, berarti dia yang tidak mau masuk surga. Artinya gini, ketika Rasulullah SAW dalam ajarannya, setiap umatnya yang mengikuti ajarannya pasti akan masuk surga. Ada iman, percaya tentang tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusannya, dia masuk surga. Misal, orang itu banyak dosa, ending kehidupannya tetap akan masuk surga, walaupun dia mengalami siksaan dulu sesuai dengan kadar dosanya, yaitu di neraka. Misal ketika dia kembali kepada Tuhan, lebih banyak dosa daripada kebaikan. Nah, ini sering diperolok oleh teman-teman Kristen, mohon maaf dalam polemiknya. Dia mengatakan, kalau di kalian kan dicuci dulu di neraka, kalian itu kan disiksa dulu di neraka, kan gitu. Loh, sebenarnya itu keadilan Tuhan. Orang disiksa itu karena perbuatannya. Karena dia membawa dosa, surga itu tempat orang bersih, tempat orang suci, tidak berdosa. Kamu bawa dosa, ya cuci dulu dosanya di neraka. Setelah habis kadar dosanya sesuai dengan kadar hukumannya, baru dia kembali ke surga. Maka tetap hidup abadinya itu di surga dalam ajaran Islam. Siapapun mereka ketika dia beriman, kan gitu. Bukan berarti membolehkan perbuatan dosa, karena siksa neraka itu sangat pedih. Tidak akan yang sanggup menahan siksa neraka walau cuma 1 jam. Kan gitu. Nah, berdasarkan ini, sering orang Kristen mengatakan kalau Kristen enggak percaya Yesus Tuhan, dia masuk surga, dia diselamatkan, enggak ada ke neraka dulu. Itu enggak ada. Yesus sudah menebus di kayu salib dosa-dosa kalian, maka orang Kristen itu masuk surga. Itu yang sering dijelaskan. Tapi begitu saya baca ajaran Yesus di Matius 7, loh, kenapa Yesus justru akan mengusir orang? Kalau kita lihat, loh, ternyata golongan yang diusir itu orang Kristen. Dengan ayat tersebut, itu membantah doktrin ajaran teman-teman Kristen bahwa menjadi Kristen itu masuk surga. Justru ketika dia masuk neraka, dia abadi di neraka, selamanya di neraka. Tidak ada jaminan keselamatan. Percuma ibadahnya, kan gitu, Pak. Itu maksudnya, Pak. Kenapa saya tekankan di sini? Jangan menyelipkan daging lagi, Pak, ya. Iya. Gini Pak, memang di dalam kekristenan ini yang menyelamatkan kita itu karena iman. Ya, seperti Efesus 2 ayat 8 itu jelas kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama, itu menjadi dasar keimanan kita. Yang kedua, kenapa kita yakin diselamatkan? Karena di dalam 1 Korintus 15 tadi ayat, kalau Yesus tidak bangkit, tidak naik ke surga, tidak datang dan mati dan bangkit,
maka kita itu sia-sia. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, itu sia-sia kepercayaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap orang yang percaya kepada Yesus namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi manusia ini akan masuk dalam pengadilan Tuhan, ya, pengadilan Tuhan. Dan setiap nama yang tertulis itu akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang tidak tertulis itu dilemparkan. Itu dicatat di dalam Wahyu 20 ayat 15. Makanya ini menjadi dasar. Ya, kita bisa kenal sorga lewat siapa? Yesus yang kita kenal, begitu. Ya, mungkin kita iman yang berbeda, ya. Iman yang berbeda. Saya banyak teman-teman muslim, ya. Saya sering diskusi dan saya punya teman sahabat semua. Dan saya tidak bisa memaksa mereka untuk ikut saya kalau bukan dikerjakan oleh Tuhan. Ya itu tugas saya itu memberitakan Injil saja. Oke, Pak. Izin tanya deh. Kalau di Kristen itu kalau sudah neraka ya neraka. Kalau surga ya surga. Kan gitu, Pak. Bener nggak? Nah, kalau benar demikian, kalau orang itu sudah masuk neraka, maka abadi dia di neraka. Kan gitu. Setuju kan? Ya, terus orang yang diusir oleh Yesus ketika dia masuk neraka, abadi dia di neraka. Kan gitu. Bener nggak? Ya. Nah, dan lebih parahnya adalah yang diusir oleh Yesus tadi itu orang Kristen. Sia-sialah ibadahnya, sia-sialah baptisnya, sia-sialah imannya kalau Yesus di kayu salib menebus dosa. Sia-sia semuanya itu. Sia-sia dia pergi ke gereja karena tetap dia selamanya di neraka. Tidak ada peluang untuk selamat. Mohon maaf, kalau di Islam saya bilang tadi, walaupun dia berlimpah dosa, hidupnya penuh dosa, tapi dia beriman tidak menyekutukan Tuhan, misal nanti dia tetap ke neraka, endingnya kehidupan abadinya tetap ke surga. Dia di neraka itu hanya mengalami masa siksaan sesuai dengan kadar dosanya. Makanya di Al-Quran dikatakan, "Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Berbuat baik, berbuat buruk di hadapan Tuhan itu akan dipertimbangkan, akan dihisab, akan diperhitungkan, akan ditemuinya. Nah, bagaimana ketika orang itu di dalam penghakiman Tuhan, dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, tapi dia orang beriman, maka dia disiksa dulu di neraka, tapi nanti dia abadinya di surga. Maaf kata, misal dia mengalami siksaan karena dosanya yang begitu banyak selama 1000 tahun. 1000 tahun dia disiksa di neraka. Setelah itu dia hidup di surga selama-lamanya, entah ribuan, jutaan tahun, miliaran tahun, nggak tahu. Selamanya abadi dia di surga. Setelah dia mengalami siksaan, kan gitu. Nah, ini yang paling miris kalau kita bahas terus, saya ngeri jadinya untuk menjadi Kristen. Kenapa saya katakan ngeri? Tidak ada peluang selamat ketika orang itu sudah masuk ke neraka. Nggak ada peluang selamat. Yang paling parah itu adalah Yesus akan mengusir orang-orang tersebut. Dan di situ ketahuan, berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, ngusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Ternyata orang Kristen, ini mohon maaf nih, orang-orang Kristen yang nanti akan diusir oleh Yesus, lalu dia masuk ke neraka, tidak akan ada peluang selamat untuk kalian. Tetap selamanya di neraka. Walaupun kau sudah dibaptis, percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus disalib sebagai penebus dosa. Sayang sekali, tidak ada penyelamat. Gitu. Ya. Silakan, Pak. Ya, makanya kita menjadi pengikut Kristus ya benar-benar ya harus sungguh-sungguh ya.
Mungkin ada teman-teman Kristen juga yang mendengar, ya jangan main-main. Karena bukan orang yang memanggil Tuhan Tuhan yang akan selamat, tapi orang yang melakukan firman-Nya akan selamat. Itu kan jelas Matius 7 21. Ya, ini yang saya mau tanya di Bang Alif, mungkin mewakili Islam lah. Apakah semua Islam akan masuk dulu ke api baru nanti keluar? Jadi ya, apakah begitu pengajarannya? Enggak dong. Atau langsung ya seperti orang-orang langsung aja ke surga? Ya misalnya Bang Alif ini langsung ke surga, atau masih singgah dulu dibakar dulu, atau ya, mungkin itu minta tanggapan aja. Oke, saya jawab ya. Menurut Bang, ya. Al-Quran itu di surah Al-Waqiah dijelaskan ada golongan, di dalam beberapa ayat Al-Quran dijelaskan bagaimana gini ya, ada orang masuk surga bigoiri hisab, tanpa dihisab, orang yang tidak memiliki dosa, secepat kilat dia masuk ke surga. Contoh dari kalangan para nabi dan orang-orang yang tidak berbuat dosa, kan gitu. Bagaimana ketika kalangan kami yang hidupnya tidak terjamin apakah berdosa atau tidak? Itulah kenapa kami diperintahkan setiap hari itu sholat 5 waktu, mohon ampun kepada Tuhan. Dari pagi kita rutinitas aktivitas berinteraksi dengan orang, tengah hari jam 12 kita sholat menghadap kepada Tuhan. Di situ poinnya mohon ampun kepada Tuhan. Wasta'inu bisobri wasolah, mohon ampun, selamat. Setelah itu berinteraksi lagi, sorenya sholat lagi, mohon ampun lagi kepada Tuhan, sampai malam, sampai bangun tidur, dan seterusnya. Ini dong. Oh, sana saya. Lagi sana. Dan seterusnya ya. Jadi, orang yang tanpa dosa, bigwari hisab, masuk ke dalam surga. Itu secepat kilat. Kayak gitu. Nah, nanti bagaimana tentang contoh orang itu berbuat dosa, sering bertobat, mohon ampun kepada Allah. Orang itu juga selamat. Nah, yang dipertimbangkan yang akan mengalami siksaan itu adalah ketika dia kembali kepada Tuhan, dosanya yang dibawa di hadapan Tuhan itu lebih banyak daripada kebaikannya. Itu bentuk keadilan Tuhan, nanti orang itu mengalami siksaan sesuai dengan kadar dosanya. Dosa yang dia bawa ke hadapan Tuhan, dosa yang dia tidak pernah bertobat ketika di dunia, kan gitu. Nah, orang itu mengalami siksaan di hadapan Tuhan. Adil, kenapa? Karena dia membawa dosa. Dosanya harus dibersihkan dulu. Saya bilang tadi, tentu bagaimana waktu dan lamanya, kadarnya sesuai dengan dosa yang dia bawa. Itu nanti kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kan gitu. Bagaimana berapa lamanya? Setelah selesai habis dosanya, baru dia kembali ke surga, abadi dia di sana. Karena dia tidak membawa dosa. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam penjelasan beberapa ayat, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari siksa neraka bagi orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarah pun dari iman. Sekecil apapun ada iman di dalam hatinya, maka dia akan selamat, akan dikeluarkan dari siksa neraka setelah habis masa dosanya, kadar dosanya. Poinnya adalah sedosa-dosanya umat Islam, hidup abadinya tetap di surga. Kenapa harus ke neraka dulu? Ya karena itu konsekuensi dari berbuat dosa. Karena iman itulah nanti tidak menyekutukan Tuhan, itulah yang menyebabkan dia hidup abadi di surga. Ini yang membedakan dengan iman Kristen, saya bilang tadi. Untuk iman Kristen ternyata ketika orang itu sudah divonis masuk neraka, neraka selamanya. Walaupun dia Kristen, walaupun mengimani Yesus sebagai Tuhannya, walaupun dia percaya dosanya ditebus. Kenapa saya bilang begitu? Faktanya Yesus akan mengusir orang. Orang tersebut adalah orang Kristen. Itulah yang disebut sebagai, kalau di Islam, Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih kepada seluruh umat manusia, walaupun dia tidak beriman di bumi ini, dan Allah itu Maha Penyayang.
Maha penyayangnya Allah akan dirasakan oleh orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya. Tuhan menyayangi manusia yang punya iman di dalam hatinya akan diselamatkan dari siksa neraka setelah kadar dosanya habis. Begitu, Pak. Iya. Ya, penting saya sudah dapat informasi ya. Tapi kalau bagi saya, bagi kekristenan ada orang dalam, Pak. Jadi aman aja kami, Pak. Iya, ada orang dalam yang akan diusirnya orang luar. Gimana sih? Coba, Pak. Akan Anda tadi sudah setuju kan? Orang dalam itu akan ngusir kan? Bener nggak? Anda setuju kan yang diusir itu orang Kristen? Ya, makanya ya menjadi kekristenan itu yang paling utama adalah ya mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak. Ini kalau saya tekan lebih tekan lagi sedikit lagi sama Pak Pendeta pasti akan linglung, Mbak. Oh ya. Ketika Yesus mengusir orang Kristen, doktrin penebusan dosa gugur. Bener nggak? Nah, di dalam kekristenan itu jelas Yohanes 3:6, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang akan selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Iya. Loh. Sehingga ia mengaruniakan Kan Yesus akan mengusir orang. Yesus akan mengusir segolongan orang yang percaya Yesus Tuhan, bahkan sampai ada levelnya bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Ya. Itu akan diusir oleh Yesus kan? Bener nggak? Bener nggak? Iya, kalau itu Pak, jadi kita begini. Memang itu nanti kita bisa bicara khusus ya, misalnya di acara pembahasan. Bukan gini. Kristus itu memang harus benar-benar menyelipkan daging ya Pak, maksudnya begitu. Ada keinginan Ya, daging. yang nyelipin daging mulu. Iya Pak. Di dalam Galatia. Dengerin Pak. Artinya gini loh Pak. Ketika Yesus akan mengusir orang-orang Kristen tersebut, doktrin penebusan dosa, percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, masuk surga itu gugur Pak. Itu kan bukan ucapan Yesus memang, tapi doktrin yang selama ini diimani oleh Kristen itu gugur. Benar nggak? Nggak jadi itu penebusan dosa. Itu loh poinnya. Jadi iman orang-orang Kristen yang selama ini mengimani, percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib sesuai Roma 10 nomor 9, itu gugur dengan pengusiran yang akan dilakukan oleh Yesus. Iya. Jadi di sini penebusan dosa itu nggak ada. Pak, kalau mau bicara diusir itu ada sebabnya Pak. Bisa baca di ayat 15 itu. Iya betul, mengikuti nabi palsu, pengajar palsu. Tahu itu. Makanya saya bilang, terindikasi yang diusir di situ orang Kristen atau bukan orang Kristen, Mbak? Iya, kalau Orang Kristen. Iya. Walaupun percaya orang dalam, walaupun percaya ditebus dosanya, tetap orang Kristen itulah yang kena target. Iya. Makanya gugur penebusan dosa kan? Orang Kristen aja hampir tidak selamat, apalagi yang bukan orang Kristen. Bukan hampir tidak selamat, bukan hampir tidak selamat, terusir atau diusir. Yang namanya diusir udah pasti nggak selamat dong. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Bukan hampir, itu udah stempel itu. Nih, lo diusir, tidak boleh. Ngaku-ngaku punya orang dalam, nih gue usir, nggak boleh masuk. Gimana sih? Iya. Makanya orang Kristen ini harus dengar ini, Pak. Orang Kristen harus dengar ini. Di Galatia 6 ayat 19. Ini. Makanya jadi Kristen itu kita harus benar-benar kudus karena Allah itu kudus.
Jadi perbuatan daging ini nyata, telah nyata. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh hidup dalam percabulan. Kita tidak boleh hidup dalam kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa telah melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini pengikut Kristus ini harus benar-benar ya, ini tidak boleh seperti itu. Kalau begitu Pak, kalau ada orang Kristen berbuat dosa, tetap akan masuk neraka ya? Ya, karena kalau dia masih berbuat dosa, masih enak hidup dalam percabulan, ya nggak bisa. Iya, berarti nggak ditebus dosanya. Bukan nggak tebus, Nah, tapi dia tidak boleh tinggal di dalam dosa. Tuhan ya sudah kalau dia tinggal di dalam dosa, dosanya ditebus nggak? Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa. Jadi Menebus kita dosa. tidak boleh tinggal di dalam dosa, karena dosa itu sifatnya mengikat. Nah, kalau ada yang berbuat dosa itu gimana? Bagaimana Pak? Kalau ada yang berbuat dosa itu gimana? Ya, dia harus mengaku terima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya, dan dia mengampuni dan dia menjamin keselamatan. Enggak, kalau ada yang berbuat dosa, dosanya ditebus nggak sama Yesus? Ya, dosanya tebus dengan mengaku dosanya. Tuhan itu Bertobat berarti. Iya, dia Ya bertobat. ujung-ujungnya ajaran tobat juga Pak. Ajaran tobat itu kan ajaran Islam Pak, bukan ajaran penebusan dosa. Nah, tetap kita ada orang dalam Pak. Jadi Main orang dalam mulu. Ujung-ujungnya tetap juga perintah tobat. Artinya penyaliban yang mati digantung di kayu salib nggak ada fungsi lagi itu. Kan saya bilang benarlah tadi ajaran Yesus dan ajaran para nabi terdahulu yang mengajarkan tentang pertobatan agar orang itu selamat. Kan gitu. Ujung-ujungnya nggak ditebus juga. Nah, sia-sia jadinya penyaliban itu. Buktinya ketika berdosa suruh bertobat juga. Kalau konsep pertobatan itu ajaran Islam dan ajaran para nabi memang. Nah, kalau ajaran Kristen kan penebusan dosa. Yesus mati di kayu salib. Mestinya nggak perlu ngajarin suruh bertobat lagi dong, kan udah ditebus dosanya. ya begini Pak, tetap harus bertobat. Dari bertobat itu mengerjakan iman. Dari iman itu mengerjakan keselamatan. Udah gitu. Oke, Nah, makanya sekarang poinnya begini Pak, kalau begitu, sebelum ada penyaliban Yesus, sebelum Yesus disalib, ajaran Nabi terdahulu, orang berbuat dosa, lalu dia bertobat, orang itu selamat atau tidak, berdasarkan ajaran para Nabi? kalau Pak, pengajaran para nabi ya, orang yang bertobat, baru mereka datang mempersembahkan korban di bait Allah, ya, membawa korban penebusan salah, mereka akan diselamatkan. Nah, ujung-ujungnya selamat juga tanpa ada penyaliban Yesus. Orang terdahulu, misalnya yang tadi saya sampaikan Yesaya 18, orang berbuat dosa, melakukan ketetapan Tuhan, dia bertobat mohon ampun kepada Tuhan, dosanya diampuni oleh Tuhan, sudah dilupakan oleh Tuhan, sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Ternyata ajaran Nabi terdahulu, tanpa ada penyaliban Yesus, Tuhan sudah mengajarkan cara hidup yang abadi agar selamat. Agar selamat di kehidupan yang abadi. Kan gitu, sebelum ada penyaliban Yesus. Sekarang setelah ada penyaliban Yesus, orang yang berdosa tetap diperintahkan juga untuk bertobat. Jadi fungsi Yesus disalib ini apa? Ini Ujung-ujungnya nggak ada guna juga. ini rahasianya Pak ya. 1 Korintus. Rahasianya. Orang dalam Pak, susah. Orang dalam lagi, ini rahasianya. Rahasia orang dalam ini. Ujung-ujungnya sama.
Sama. Ini rahasia orang dalam, makanya ini sebenarnya orang dalam saja yang tahu ini. Jadi begini, di dalam 1 Korintus 11 ayat 24, ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan, ia mengambil roti. Roti ini bicara lambang tubuhnya. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, mengucap dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, ini cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darahku. Jadi ada tubuh dan darah Yesus sebagai lambang jaminan keselamatan bagi orang Kristen, Pak. Inilah, ini rahasia, ini cukup orang dalam yang tahu, Pak. Anda kan tadi sudah bilang, malah main darah-darahan lagi. Malah main darah-darahan, Pak Pendeta. Tadi kan sudah bilang, percaya darah Yesus tertumpah, percaya Yesus di kayu salib tidak menjamin masuk surga. Tetap ketika berdosa disuruh bertobat. Artinya apa? Penyaliban terhadap Yesus gugur juga konsep itu. Sekarang tanpa ada penyaliban Yesus, Tuhan sudah menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Nyuruh bertobat juga. Kan gitu. Mau Bapak main darah-darahan, mau main tubuh-tubuhan, mau main kejepit-kejepitan, tetap aja terusir. Tetap aja ketika berdosa suruh bertobat. Saya bilang, ajaran bertobat itu ajaran para nabi. Nabi-nabi terdahulu, bahkan di Al-Quran sudah dicontohkan oleh manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Bahkan di dalam kitab Ulangan, di dalam kitab Yeskiel, dan kitab-kitab yang lain sudah diajarkan, termasuk di dalam Al-Quran, ajaran tentang bertobat. Karena Tuhan Maha mengetahui manusia cenderung berbuat dosa. Itulah